nggak sih lo ngerasa duit udah gajian baru 3 hari, tapi saldo rekening udah kayak sawah pas kemarau? Tipis, kering, kosong. Apalagi gara-gara satu hal, makan. Ya, makan. Hal paling basic buat hidup, tapi juga paling bikin bocor kantong. Apalagi kalau tiap hari lo pesen online food, nongkrong di kafe biar vibes-nya estetik, atau sekedar ngemil random pas gabut. Pertanyaannya sekarang, emang bisa ya makan enak, tapi tetap hemat duit? Bisa banget bro, dan justru itu yang bakal gue bongkar sekarang. Jadi kalau lo nonton video ini sampai habis, siap-siap hidup lo jadi agak lebih waras, karena perut kenyang, duit pun aman. Nih ya, coba lo ingat-ingat, berapa kali lo buka aplikasi ojol dalam seminggu? Sekali, 2 kali, atau malah tiap hari? Fakta lucunya, orang Indonesia rata-rata bisa keluar 1-2 juta sebulan cuma buat makan di luar. Dan itu belum termasuk kopi, snack, jajan iseng. Padahal kalau dipikir-pikir, harga segitu udah bisa dipakai buat bayar kos, nabung jalan-jalan, atau bahkan investasi. Tapi kenapa kita sering kebablasan? Jawabannya simpel, karena makan itu nggak cuma soal kenyang, tapi juga soal gaya hidup. Nongkrong di kafe biar kelihatan update, beli makanan mahal biar kelihatan keren di Instagram Story. Nah, masalahnya adalah gimana caranya biar tetap bisa makan enak, tetap bisa menikmati hidup, tapi duit lo nggak jebol. Itu yang bakal gue bahas lewat beberapa tips gila yang kalau lo praktekin, dijamin hidup lo nggak melarat gara-gara perut. Poin 1, masak sendiri sama dengan investasi jangka panjang. Gue tahu kedengarannya ribet, tapi percaya deh, masak sendiri itu kayak cheat code. Lo keluar duit sekali buat belanja bahan, bisa makan 2-3 kali lipat lebih banyak daripada beli jadi. Contoh gampang, mie ayam di luar harganya 20 ribuan. Tapi kalau lo beli mie instan, ayam, sawi, bumbu, modal lo cuma 10 ribu dan bisa makan buat 2 porsi. Selain hemat, masak sendiri bikin lo lebih sehat, lebih kreatif, bahkan bisa jadi skill tambahan. Bayangin kalau lo bisa bikin menu simple kayak ayam geprek, nasi goreng, atau tumis sayur. Selain perut kenyang, dompet lo juga aman. Poin 2, punya menu andalan hemat. Lo harus punya list makanan murah tapi enak yang bisa jadi pegangan tiap akhir bulan. Misalnya telur dadar, tahu tempe bacem, nasi goreng sisa lauk kemarin, atau sup sayur. Relate banget kan? Kita semua pasti pernah ngalamin masa-masa tanggal tua di mana Indomie plus nasi jadi duit maut. Nah, daripada lo stres mikirin saldo, mending punya menu andalan hemat yang tetap bikin hidup terasa nikmat. Poin 3, jangan malu makan di warteg. Warteg itu underrated banget sumpah. Makan kenyang, pilihan lauk banyak, harga ramah. Kadang 15 ribu aja udah bikin lo kenyang seharian. Dan lucunya, banyak orang gengsi makan di warteg. Padahal coba pikir, orang kaya aja kadang kangen sama warteg. Jadi kalau lo bisa hemat, kenyang, dan enak di warteg, kenapa harus maksa ngopi 50 ribu tiap hari di kafe? Poin 4, trik jajan online tanpa bangkrut. Gue ngerti kok, kadang males masak, males keluar, akhirnya pesen online. Itu manusiawi. Tapi triknya gini, gunain promo dan voucher. Ojol itu sering kasih diskon gokil. Bikin jadwal, misalnya cuma pesen online 2 kali seminggu. Jangan tergoda menu fancy, stick to basics. Contoh nyata, lo lagi ngedam burger, harga normal 50 ribu, tapi ada promo jadi 25 ribu. Selisihnya bisa lo simpen buat makan berikutnya. Simple tapi efektif. Poin 5, ngemil itu silent killer duit. Kalau lo ngerasa duit bocor entah kemana, coba cek pos snack. Ngemil random kayak boba, keripik, es kopi, itu diam-diam bikin dompet lo kering. Tips hematnya, stok camilan murah di rumah, kayak pisang goreng, popcorn homemade, atau keripik kiloan. Jadi craving lu terselamatkan, duit lu juga nggak ludes. Insightnya gini, ngemil itu sebenarnya bukan kebutuhan, tapi keinginan. Bedain bro, kalau lapar beneran, lo bakal cari nasi. Kalau cuman pengen ngunyah, itu artinya bisa dikendalikan. Poin 6, cari temen makan sepaket. Kadang makan bareng temen bisa lebih hemat. Misalnya, lo beli ayam geprek paket berdua, jatuhnya lebih murah daripada beli satuan. Selain hemat, lo juga dapat momen nongkrong bareng teman. Jadi tetap seru, tetap enak, dan tetap hemat. Win-win banget lah pokoknya. Poin 7, budgeting makan sama dengan hidup aman. Yang paling penting sebenarnya ini, lo harus punya budget makan. Misalnya, sebulan gaji lo 3 juta.
sisihkan 1 juta buat makan, titik. Jadi apapun yang terjadi, lo nggak boleh keluar dari budget itu. Kalau lo disiplin, lo bakal kaget sendiri ternyata duit lo lebih awet. Dan jangan salah, budgeting itu bukan bikin hidup lo sengsara, justru bikin lo lebih bebas, karena lo nggak perlu panik tiap buka saldo. Bayangin gini, lo punya 2 pilihan hidup. Pilihan pertama, lo tiap hari jajan seenaknya, pamer story makanan mahal, tapi ujung-ujungnya tiap akhir bulan lo jadi fakir kuota, nungguin transferan, atau ngarapin traktiran teman. Pilihan kedua, lo lebih pinter ngatur makan, tetap bisa nikmatin yang enak, tapi saldo lo juga aman. Lo bisa nabung, bisa jalan-jalan, bisa upgrade diri. Hidup itu nggak cuma soal kenyang hari ini, tapi juga soal lo bisa tetap aman buat besok. Dan kunci utamanya simple, makan enak boleh, tapi jangan sampai duit lo habis cuma gara-gara perut. Jadi intinya, makan enak hemat duit itu bukan hal mustahil. Lo tinggal pinter-pinter aja main strategi, masak sendiri, warteg, promo online, atau punya menu hemat andalan. Kalau lo praktekin semua tips tadi, gue jamin lo bisa survive tanpa harus ngerasa miskin di tanggal tua. Dan ingat bro, hidup itu panjang, jangan sampai duit lo habis buat hal-hal yang cuma bikin kenyang sesaat. Simpan sebagian buat hal-hal yang lagi besar di masa depan. Oke, itu dulu video kali ini. Kalau menurut lo tips ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, share ke temen lo yang sering ngeluh duitnya habis buat makan, dan tentu aja subscribe biar lo gak ketinggalan konten nextnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay kenyang, stay hemat, dan tetap waras.